Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ulang lagi salamnya biar mukanya ngelihat saya dan doanya langsung sampai langit. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda aura energi positifnya langsung berasa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakah wa amalan mutaqabbalan. Apa kabar mudah-mudahan semua? Alhamdulillah. Yang tadinya Zoom akhirnya ketemu juga ya. Aslinya. Jadi udah tahu saya orang mana? Orang Betawi. Orang Betawi wajib pantun ya. Nanti kalau yang balas pantun saya kasih hadiah. Ada yang jago pantun? Apa pantunnya ya? Bisanya cakep doang ya, Bu. Ya, jalan-jalan ke Cikini. Makan nasi pakai sop iga. Yang hadir semua di sini, semoga semuanya masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan jadi sahabat sampai ini ya, Bu. Udah sering emang talim di sini. Sudah ya. Kayak udah biasa kayaknya, udah tahu kayaknya tuh tempatnya di situ ya, Bu. Udah nyetekin tempat. Apalagi Ibu paling enak nih. Datangnya dari subuh ya, Bu. Ya, Bapak Ibu semua, nggak ada Bapak ya, Bunda-bunda semua yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah. Hari ini kita sebenarnya lanjutan ya, lanjutan dari 2 kali Zoom sebelumnya. Ada yang sebelumnya belum pernah ikut Zoom sebelumnya? Ada? Ada ya Bunda ya? Baru pertama ini. Oke. Yang lain udah ya Bunda? Belum pernah. Ya, berarti saya sedikit aja ngulas kenapa kita belajar Asmaul Husna. Saya yakin bunda-bunda semua udah paham ya Asmaul Husna, nama-nama indah yang Allah punya ya. Nah, tapi hari ini bunda-bunda semua nanti ada 2 sesi ya. Sesi pertama ada tema yang khusus kita diskusiin bareng-bareng yaitu dengan Asmaul Husna everything will be okay. Apapun, apa maksudnya? Semuanya beres, semuanya baik-baik aja. Semuanya oke, semuanya. Kalau kita udah dekat sama Allah. Perantaranya gimana? Asmaul Husna. Nah ini nanti kita diskusi nih. Kenapa sih kok perlu Asmaul Husna gitu? Kenapa sih nggak langsung aja nyebut Allah, Allah, Allah gitu ya? Kenapa pakai Asmaul Husna? Dan kenapa sih harus ngapalin sampai 99? Ada berapa? Kata Rasulullah mi'atan ila wahidatan. 100 kurang 1. Jadi 100 kurang 1 berapa, Bu? 99. Rasulullah sampai detil. Ya mi'atan ila wahidatan. 100 kurang 1. Walaupun banyak ulama bilang juga bukan cuma 99 ya. Ada banyak asmaul husna yang mungkin kita belum pernah dengar, tapi itu juga asmaul husna. Nah, dalilnya apa? Ini bawa mushaf nggak? Coba buka surat Al-A'raf 180. Ini dalil atau nas atau ayat Quran yang wajib banget kita tahu ya dan kita pahami. Inilah dasar kita belajar Asmaul Husna. Sekarang mah mushaf udah pada di handphone semua ya. Alhamdulillah ya. Insyaallah. Udah ketemu surat Al-A'raf surat 7 ayat 180. Ya, udah jago-jago banget ya nyari surat. Apa bunyinya? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ayatnya sederhana, ya singkat, jelas, padat. Ya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Ayat 180. Nah, itu jadi dasar, Bunda. Jadi kalau suami pada nanya, ya teman-teman nanya, kenapa sih kamu belajar asmaul husna kayak anak kecil aja?
Kayak TPA aja belajar Asmaul Husna gitu. Nah, ini sebenarnya permintaan Allah. Ya, di surat Al-A'raf 180. Ketemu? Ketemu ya? Apa bacanya? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, dan seterusnya. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah itu punya nama-nama yang indah. Jadi yang bilang siapa nih? Allah. Ya, bukan saya, bukan siapa-siapa, tapi Allah. Allah yang bilang Allah itu punya nama-nama yang indah. Sama kayak Bunda semua punya nggak nama-nama yang indah? Ada ya, nama kecil, nama kesayangan punya. Tapi Allah punya banyak ya. Karena sifat Allah juga banyak ya, dan semuanya maha. Nah, lalu apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, ini nih kalimat yang kedua yang jadi dasar kita belajar asmaul husna. Kata Allah apa? Kalau minta kepadaku, kalau bermohon kepadaku, sebut aja asmaul husna. Sebut aja nama-nama indah. Jadi ini permintaan siapa? Allah. Allah itu punya nama-nama yang indah dan Allah minta. Allah yang minta sama kita, kalau kamu minta kepadaku, pakai aja Asmaul Husna. Itu kayak ngasih apa, Bu? Ngasih password ya, ngasih kata kunci. Ya, kalau saya sering ibaratin Bunda dikasih ATM nilai 1 miliar tapi nggak dikasih password, bisa nggak ngambil duitnya? Nggak bisa. Nah, Allah ngasih nih. Allah ngasih passwordnya yaitu dengan Asmaul Husna. Buat dapetin apa? Bukan dapetin duit. Ya, bukan cuma dapetin duit. Tapi dapetin apa, Bun? Sayangnya Allah, redonya Allah. Kalau Allah udah sayang, udah redo, beres nggak? Beres. Nah, itulah makanya judulnya Everything Will Be Okay. Ada nggak yang bangun tidur langsung kepikiran masalah hidup? Banyak. Bangun tidur langsung kepikiran apa, Bu? Hah? Masakan, ya. Apalagi utang, ya mudah-mudahan cepat lunas ya. Apalagi sakit mungkin ya, yang lagi ya Allah kok bangun tidur masih sakit, kok bangun tidur utang belum lunas, kok bangun tidur suami belum berubah gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan justru dengan belajar Asmaul Husna, bangun tidur apa yang kita rasa? Apa, Bu yang kita rasa? Everything will be okay. Nah, bukannya saya pengen ngasih tahu dulu nih, suksesnya taklim pagi hari ini ya, siang hari ini adalah coba lihat besok pagi bangun tidur. Nah, langsung masih mikirin utang nggak? Masih mikirin penyakit nggak? Masih mikirin masakan nggak? Karena kalau kita nanti belajar Asmaul Husna dan yakin everything will be okay, yang pertama kita sebut bangun tidur, yang kita pikirin adalah Allah. Doanya aja langsung kan apa? Alhamdulillazi ahyana badama amatana wa ilaihi nusur. Itu ada Asmaul Husnanya. Ada Allah yang menghidupkan, ada Allah yang mematikan. Ada Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nanti kita bangun tidur yang kita sebut Allahnya dulu. Ya, jadi lihat besok ya. Saya berhasil nggak nih bikin kita semua, saya dan bunda-bunda semua bangun tidur langsung sebut Allahnya. Ya, insya Allah ya. Kalau besok bangun tidur udah nyebut Allah, insya Allah sepanjang hari everything will be okay. Ya, mau nih setiap hari with everything will be okay? Kos emang utangnya bisa langsung lunas? Nah, bisa nggak? Terserah Allah. Bisa ya bisa ya, tapi terserah Allah. Urusan Allah mau dilunasin kek, mau sembuh kek, mau enggak kek, itu nggak apa-apa, terserah Allah. Yang penting hati kita ngerasa everything will be okay. Ya, kita ngerasa tenang. Oke ya, saya pengen mulai dari sini. Nah, ini kenapa dasar kita harus ngerasa everything will be okay. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah dulu ya, biar gue di mobil. Nanti aja bukunya ya. Nanti aja jangan lihat-lihat buku, fokus aja. Ya. Sebelum kita mulai, bunda-bunda semua kita baca suratul Fatihah ya, ayat pembuka dalam Quran yang paling mulia, ayat pembuka yang paling disukain Allah dan juga kita paling banyak baca. Dan baca Al-Fatihahnya benar-benar kayak ngobrol sama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin tuh ngobrol, ya Allah, makasih ya Allah, semuanya makasih ya Allah atas semua nikmat dari Engkau. Jadi sambil ngobrol ya, bacanya Al-Fatihah tapi hati kita
kayak ngobrol sama. Siap ya, boleh dipejamkan matanya. Benar-benar biar nanti sepanjang kita belajar, benar-benar Allah membersamai kita. Allah hadiniya ala kulli nafis salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih tetap marah Bunda. Sekarang tangannya sebelah kanan pegang pundak sebelah kiri. Tapi bayangin Bunda kayak meluk dirinya sendiri ya. Boleh sambil meluk dirinya sendiri. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Makasih ya Allah, Kau ciptakan aku sebagai manusia ya Allah. Andai saja ya Allah, Kau ciptakan 50 juta tahun lalu ya Allah. 50.000 tahun sebelum Kau ciptakan ya Allah. Kau ciptakan aku bukan manusia ya Allah. Maka celakalah aku ya Allah. Makasih ya Allah, Kau ciptakan aku sebagai manusia ya Allah. Alhamdulillah ya Syakur, ya Karim, ya Halim. Munculin terus Bunda rasa syukurnya. Makasih ya Allah, makasih ya Allah. Makasih ya Allah, walaupun dengan ujian-ujian yang Kau berikan ya Allah, pasti lebih banyak nikmat yang Kau berikan ya Allah. Maka makasih ya Allah, hari ini ya Allah, hamba bersyukur padamu ya Allah. Kau ciptakan hamba jadi manusia aja sudah yang paling kami syukurin ya Allah. Makasih ya Allah. Bunda peluk lagi tubuhnya, sekarang sebut namanya sendiri. Wahai Faisal, makasih ya selama ini kau terus berjuang. Peluk Bunda badannya sendiri, bilang namanya. Makasih kau terus berjuang. Makasih kau terus beriman pada Allah. Makasih kau terus rajin sholat. Kau terus ngikutin Allah. Makasih kau terus rajin belajar. Makasih. Makasih kau jauhin dari dosa-dosa. Makasih kau jauhin dari maksiat. Makasih. Sebut lagi namanya. Walaupun Faisal sebut namanya, banyak ujian yang kita hadapin. Makasih kau terus bertahan. Makasih kau terus kuat jalanin ujian ini. Sebut namanya lagi. Makasih. Makasih. Sebut namanya. Sebut lagi. Duhai Faisal. Sebut namanya. Di depan, ke depan kita masih banyak waktu untuk makin dekat kepada Allah. Bayangin Bunda lagi tawaf keliling Ka'bah. Bayangin sebelah kiri Bunda ada Ka'bah, sambil melihat Ka'bah, Bunda dalam hati sebut labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saksikan ya Allah. Kami terus berada di jalan-Mu ya Allah. Kami terus berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Tunjukin kami jalan-Mu terus ya Allah. Terus Bunda bayangin lagi tawaf. Rasain kebahagiaannya lagi tawaf di samping Ka'bah. Ya Allah, jadiin jalan-jalan kami selalu jalan-Mu yang lurus ya Allah, yang terbaik ya Allah.
Ya Allah izinin, ya Allah kami makin dekat kepadamu ya Allah. Izinin ya Allah kami makin sayang kepadamu ya Allah. Dan hari ini ya Allah izinin kami belajar asmaul husnamu ya Allah. Biar engkau makin sayang kepada kami ya Allah. Bayangin Bunda, Allah sedang melihat Bunda. Allah asyahid, Allah sedang menyaksikan Bunda. Ya Allah, hari ini izinin diriku bisa hafal nama-nama indahmu ya Allah. Biar aku bisa nyebut-nyebut nama indahmu. Bayangin Allah tersenyum, Bunda. Bayangin Allah bahagia, makin sayang. Tarik nafas. Bayangin mudah-mudahan tahun ini bisa ke sana. Tahun ini bisa umroh. Tahun depan bisa haji. Ya Allah, izinin ya Allah. Aku makin dekat ya Allah. Aku makin kuat. Bayangin. Yang terakhir, bayangin orang sekitar keluarga Bunda semua. Bayangin mereka makin taat. Mereka makin soleh. Bayangin suami Bunda. Bayangin anak-anak Bunda. Bayangin orang tua Bunda. Bayangin mertua Bunda. Bayangin mereka makin soleh, makin taat. Perantara kita belajar asma. Bayangin senyum-senyum mereka. Bayangin muka cerah mereka. Bayangin suara-suara indah mereka. Bayangin anak kita hafal Quran. Bayangin suami kita rajin ke masjid. Rajin sedekah. Ya Allah, kasih ya Allah. Bahagia rasanya ya Allah jika itu tercapai ya Allah. Ya Allah, semoga ya Allah. Baik-baik aja ya Allah. Salam, doa terus bersama. Tarik nafas sebentar. Bilang ke namanya masing-masing. Duhai Faisal, everything will be okay. Tarik nafas, bilang everything will be okay. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh buka matanya. Jadi apa? Kalimat terakhir, everything will be okay. Jadi apapun ujiannya, udah semua. Nanti kita cuma tinggal bilang ke Allah, apa? Everything will be okay. Bilang ke diri kita sendiri, bilangnya apa? Everything will be okay. Kenapa sih Bunda everything will be okay? Karena semuanya udah ditakdirin sama Allah. Kita ditakdirin jadi manusia, siapa yang takdirin? Allah. Bukan jadi batu, ya, bukan jadi meja, bukan jadi karpet, tapi jadi manusia. Itu aja udah cukup pun. Kita nggak perlu ngeluh lagi. Banyak kan orang ngeluh karena apa? Karena kurang kurang syukur. Ya cukup satu aja ya Allah, andai saya nggak jadi manusia. Jadi kalaupun diuji dengan ujian apapun, kita cukup bilang makasih ya Allah. Saya jadi manusia berarti ada peluang masuk surga. Nah, ini ternyata ada hadisnya nih, Bun. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi semuanya udah diciptakan. Nah, makanya banyak orang bermasalah itu karena apa? Karena nggak paham hadis ini nih. Dia ngerasa semua ujian karena apa? Karena orang lain. Ya, disakitin suami, nyalahin siapa? Nyalahin suaminya. Padahal belum tentu yang salah suaminya, bisa jadi yang salah kita. Ya, atau kebalikan. Ya, ada masalah dengan anak yang kita salahin anak yang mulu. Padahal bisa jadi Allah memperantarakan anak kita itu buat ujian kita. Ya, qadarullah ala kulli hal. Jadi kalau belajar asmaul husna Bunda, apapun ujiannya jangan ke ujiannya. Ya, saya pengen ibaratin gini nih. Nah, ini. Bunda lagi jalan-jalan naik sepeda. Bayangin ya, Bunda lagi naik sepeda nih. Cuacanya adem banget. Sepedanya juga bagus, sepeda mahal. Enak banget, pokoknya sekali ngayuh aja udah bisa berapa meter gitu. Nah, terus jalannya turunan, enak gak tuh? Sepedanya cakep, bagus, terus jalannya turunan, anginnya spice-po, enak gak tuh naik sepeda gitu? Enak ya. Tiba-tiba lagi enak-enak naik sepeda, Bunda ada yang nimpuk. Anggaplah namanya si Amir. Si Amir nimpuk nih Bunda nih ditimpuk. Sampai Bunda jatuh. Sampai jatuh, sampai mukanya kena aspal berdarah. Kira-kira respon kita apa? Marah. Marah sama siapa? Sama si Amir. Kenapa? Karena ditipu. Ya orang lagi enak-enak naik sepeda ya Bun.
terus ditimpuk jatuh, terus marah. Terus tiba-tiba lagi marah-marah, Bunda megang mukanya ada darah banyak. Rasanya jadi gimana? Tambah panik, tambah marah, tambah kesel. Bener nggak? Bener nggak nih? Ini responsif biasanya kita ya. Tiba-tiba Amirnya datang. Nah, terus kenapa kamu nimpuk saya? Nah si Amirnya jawab gini Bun. Tahu nggak kamu kalau nggak saya timpuk di depan itu ada jurang. Tadi saya lihat kamu tuh naik sepeda sampai merem-merem. Saking enaknya naik sepeda merem-merem kamu nggak lihat di depan tuh ada belokan. Ujungnya ada jurang. Kalau saya nggak timpuk, kalau kamu nggak jatuh berarti kamu masuk jurang. Sekarang rasanya gimana? Bu, bersyukur. Tadi padahal marah banget ya, Bu. Nah, pas rasanya bersyukur, terus ngelihat kita darah, rasanya paniknya berkurang nggak? Ya, kenapa berkurang? Karena kita berpikir, mendingan begini nih daripada saya masuk jurang. Banyak orang Indonesia itu enak ya, Bu. Bahasanya apa? Untung aja. Ya kan? Sebenarnya orang dulu itu dia paham hadisnya ini. Untung aja jatuh, kalau enggak masuk jurang ya. Untung ditipu. Tapi sekarang kita hampir lupa Bu kalau kata untung. Ketika kita ditipu, kita fokusnya sama siapa yang nipu, kenapa saya ditipu, kenapa saya sampai jatuh begini, kenapa saya sampai berdarah-darah. Akhirnya makin panik, makin marah-marah. Benar nggak Bun? Ini kejadian yang sering kita hadapin ya filosofinya. Makanya di materi ini ada istilah namanya pesan cinta ya. Ini sering-sering kita dengar ya. Pesan cinta itu apa? Allah bikin kita jatuh, bikin kita berdarah, pengennya Allah apa? Pengennya Allah kita nggak masuk jurang. Pengennya Allah tuh kita makin bersyukur dengan hidup kita. Perantaranya siapa? Si Amir. Jadi ketika kita lagi jatuh, banyak ujian sampai berdarah-darah, maka jangan pernah nyalain si Amir. Ingat ya si Amir ya Bu. Jadi kalau suami marah-marah, siapa tuh? Amir. Ingat si Amir, jangan ngomelin suami. Ya, kalau anak-anak ngeselin juga jangan ngomelin si Amir anak-anak. Kenapa? Mereka perantara aja, perantara aja. Biar ngapain? Nah, biar kita dapat pesan cintanya. Kalau tadi kita jatuh, ujungnya apa akhirnya? Bersyukur. Ya, kalau dikasih ujian, misalkan ya, eh, suaminya misalkan mungkin nggak sesuai dengan harapan kita, pasti ada sesuatu yang Allah pengen lebihin buat kita. Pasti. Anak kita nggak sesuai harapan kita, pasti ada yang pengen eh, istimewakan kita atau anak kita. Selalu begitu. Makanya ujungnya adalah everything will be okay. Nah di dunia pasti di ya, bisa nggak ya Allah kok saya ujian nggak habis-habis. Saya sakit kok nggak sembuh-sembuh. Coba hitung Bu. Ada nggak sakit yang lebih dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun? Mungkin ada ya. Tapi ada nggak yang seumur hidup? Mungkin ada. Tapi jarang banget. Anggaplah seumur hidup. Hidup kita berapa tahun? Hidup kita berapa tahun Bu? Kira-kira. Taruhlah 60 tahun. Taruhlah 100 tahun lah Bu. Ya, setua-tuanya. Ujian paling berat seorang manusia misalnya diuji sakit terus selama 100 tahun. Pertanyaannya kalau dia masuk surga, berapa tahun Bu masuk surganya? Berapa tahun? Kekal, abadan. Tadi diuji berapa tahun? 100 tahun. Dikasih hadiah sama Allah? Selamanya. Jadi ujungnya apa? Everything will go out. Kadang kita fokus sama sakitnya, akhirnya lupa ujungnya surga. Nah, makanya kuncinya ada di surat Al-Fajr. Ayat 27 sampai 29. Buka lagi yuk. Nah, ini penting banget nih. Ayat terakhir ya. Surat Al-Fajr itu surat berapa ya? Ya, surat keberapa Al-Fajr ya? Hah? 87 ya? 89. Surat 89 ayat 27. Nah, ini kuncinya nih, Bun. Saya sambungin kuncinya ke ayat ini karena nanti harapannya Bunda kita belajar asmausa dapetin kata ini nih. Dapetin ini. Ya. Apa kata Allah? Auzubillahiminasyaitonirrajim apa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Apa kata Allah?
duhai jiwa-jiwa yang tenang. Sekarang saya tanya, kalau tadi tuh kita ditimpuk, jatuh, marah-marah, nyalain Amir, tenang nggak? Enggak. Maka sebenarnya Allah pengen ketika kita dapat ujian, tenang dulu. Jangan panik, jangan marah-marah, jangan nyalain orang. Karena itu bukan maunya Allah. Maunya Allah apa? Kita tenang. Gimana biar tenang? Ah, lanjutannya tuh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kamu nggak tenang, balik aja. Irji'i, kembali kepadaku, kata Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Biar aku nanti yang ngasih ketenangan. Kalau udah tenang, ayat selanjutnya apa? Wadukuli fi ibadi, wadukuli jannah. Apa kata Allah? Maka kalian akan masuk ke golongan hamba-hambaku yang soleh dan akan aku masukkan ke surgaku. Jadi ujungnya surga. Makanya kita ada rumus ya. Apa ujianku jalan surgaku. Kalau ujianku jalan surga sama ujian. Ya, malah kadang kita butuh diuji. Ya, bukannya menantang ujian ya, Bu. Jangan, ya jangan ditantang Allah untuk ngasih ujian kita enggak. Tapi memang Allah menguji kita biar kita dapat kesempatan, kita dapat surganya Allah yang levelnya lebih tinggi. Ya enggak? Benar nggak, Bun? Ini saya lihat muka-mukanya sih kayaknya udah penuh ujian hidupnya ya. udah udah sering lewat. Udah apa? Semua ujian kayaknya udah dilewatin ya. Ada yang belum pernah sakit seumur hidup? Gak ada ya. Kalau ada Firaun. Ya kan? Jadi kalau sakit nggak apa-apa. Ada yang nggak pernah diuji sama urusan keluarga, diuji sama urusan keuangan. Baik keuangan diuji dengan urusan keluarga atau kesehatan. Jadi selalu bolak-balik aja, Bun. Masing-masing kita pasti ada ujiannya. Nah, yang bahaya adalah yang nggak ngerasa dapat ujian. Oh, saya baik-baik aja. Saya nggak apa-apa nih, saya baik-baik semuanya oke. Allah sayang banget sama saya, belum tentu. Hati-hati ya. Jangan-jangan diri kita nggak ngelihat pesan cintanya Allah. Biasanya kayak gitu, ya dirinya biasanya nggak merhatiin banyak orang. Ada kan kisah Nabi Musa, seorang abid ya, ahli ibadah, dia nanya, ya Rasulullah kepada Nabi Musa ya, tolong tanyakan kepada Allah, saya surganya di mana posisinya? Pernah dengar nggak misalnya? Sering ya. Terus Nabi Musa nanya, kalau ya Allah si bulan nanya, nanti di surganya di level mana? Kata Allah apa? Bilang sama orang itu, dia nanti di neraka. Ahli ibadah 100 tahun nggak pernah bersentuhan dengan maksiat. Dia di atas gunung ibadah aja terus. Dia ngerasa nggak pernah ada ujian, nggak pernah ada masalah. Tapi ternyata ujungnya apa? Neraka. Lalu diceritakan kepada orang itu, doai fulan, kata Allah kamu masuk neraka. Maka nangis jadi-jadinya. Lalu dibilanglah sama Nabi Musa, kenapa kamu masuk neraka? Karena kamu mikirin diri kamu sendiri. Jadi hati-hati. Justru kalau kita nggak punya masalah, nggak punya kena ujian, mungkin karena terlalu egois dengan diri kita sendiri. Semuanya kayaknya nggak ada masalah. Nah, maka dengan insya ya, ya Bunda, kita yakin dengan pemahaman bahwa kita memang pasti diuji, tinggal responnya gimana. Baik, catat ya, rumus pertama kita nih. Tadi rumus pertama apa? Everything will be okay. Yang kedua rumusnya adalah apa? Kondisi versus respon. Kondisi versus respon. Apa tuh maksudnya? Nah, ini nanti baru nyambungnya ke Asmaul Husna. Apa maksudnya? Kondisi itu apa? Takdirnya Allah. Ini kejadian kita di sini, kita tadi bangunnya gimana, kita sakit apa, diuji apa, itu kondisi. Yang nentuin siapa? Allah. Allah Al-Qadir, Al-Muqtadir. Allah yang maha nentuin semuanya. Nah, kalau itu bisa nggak kita milih? Ya Allah, saya boleh dong ujiannya, ujian buang aja deh. Saya nggak mau sakit. Bisa nggak gitu? Ya Allah, saya sakit aja deh daripada sakit hati. Di omelin suami mulu, mendingan saya sakit gigi deh. Boleh nggak milih gitu? Nggak bisa. Karena ya itulah bedanya hamba sama Tuhan. Kita sebagai apa maunya Allah, terserah Allah. Maka kondisi ini bisa nggak kita ubah-ubah? Nggak bisa, itu maunya Allah. Nah, makanya rumus yang kedua tadi kondisi versus respon. Nah, respon ini apa maksudnya? Respon ini
Setiap dikasih kondisi apapun, pertanyaannya respon kita gimana, gitu ya. Dikasih ujian utang, gimana respon kita? Apakah kita down, ya, kita putus asa, atau kita justru malah semangat berikhtiar? Atau malah level tertingginya adalah kita bantuin orang juga lunas utangnya, misalnya gitu ya. Jadi yang berpertanggungjawabkan sama Allah bukan kondisinya, Bun. Bukan marah-marahnya, bukan kita nggak terima sama takdirnya. Tapi yang dilihat Allah adalah respon kita kayak gimana. Paham ya maksudnya ya? Jadi kondisi versus respon, tugas kita komentarin kondisi, apa fokus sama respon? Nah, fokus sama responnya. Nah, makanya kenapa kita perlu Asmaul Husna, biar respon pertama kita adalah, oh, Bu, Asmaul Husna. Jadi kalau jatuh yang disebut Asmaul Husna dulu. Ya, apa tuh? Kalau jatuh kira-kira apa Asmaul Husna, Bu? Bisa ya subur, ya Allah yang maha memberi rasa sabar. Ada lagi banyak sekarang baca Allah Al-Muhaimin, Bu. Kenapa? Segala kejadian pasti Allah yang atur. Kalau Bunda ngerasa berat hidupnya, sebut aja Allah ya Muhaimin, Kau yang maha ngatur. Jadi apa yang sekarang kita hadapin itu balikin dulu ke Allah. Makanya tadi ayat apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balikin dulu ke Allah biar hati kita tenang. Jangan ketika kita jatuh langsung salah-salahin kamu yang jologin ya. Apa nih siapa sih nih yang ada benda nih yang salah naro ya, ada aja apa aja disalah, apalagi apa biasanya bunda-bunda nih yang udah umur 60 tahun ke atas yang udah cucunya udah banyak biasanya apa aja disalin, hati-hati ya, kasihan cucu-cucunya, kasihan mantunya, kasihan apa orang rumahnya. Maka biasain ketika kita udah belajar Asmaul Husna, apapun kejadian ngelihat berantakan ya jangan langsung ngomel, sebut Asmaul Husna. Lihat yang kita nggak suka, makanan nggak enak, apalagi tuh ya. Orang rumah beresinnya nggak benar, ya jangan diomelin langsung, tapi sebut Asmaul Husna. Nah, kira-kira nih sebelum kita mulai Asmaul Husnanya, ada manfaatnya nggak jadinya kita belajar Asmaul Husna? Manfaatnya apa? Yang paling utama tuh tadi apa dari apa yang saya sampaikan. Ketika kita sebut Asmaul Husna, hati kita jadi tenang. Itu dulu tuh. Kalau hatinya tenang, maka rumus yang pertama apa? Everything will be okay. Kalau everything will be okay, pasti ujungnya surga. Jadi enak gak tuh Bu kita belajar Asmaul Husna? Sederhana aja. Pokoknya apa aja, dikit-dikit, apapun kondisinya, apapun kejadiannya, langsung sebut Asmaul Husna. Nanti lihat. Coba 40 hari aja. 40 hari aja, terusin aja Gun. Pokoknya dikit-dikit tahan dulu. Dikit-dikit tahan dulu. Mau ngomong apa, tahan. Ya biasanya kita suka apa namanya? Patah apa sih? Kata itu respon apa? Spontan ya. Spontan. Nah, spontan kita diem dulu, terus sebut asmaulnya apa ya? Nggak apa-apa. Tanya dulu. Kalau perlu buka buku, pulang buku dulu. Nomor berapa ya asmaulnya kalau saya diomelin suami? Ada nomor 30 Bun. Apa 30? Ya Allah ya Latif. Nah, hari ini kita belajar nih, salah sampai 40 mudah-mudahan ya. Jadi Allah itu yang maha lembut, maha melembutkan. Jadi selalu, nah ini rahasianya asmaul husna ya. Setiap kondisi pasti ada asmaul husnanya. Itu saya yakin banget. Saya nggak pernah menemukan dari semua yang nanya ke saya, yang ikut-ikut pelatihan, semua kondisinya itu nggak ada asmaul husnanya, nggak ada. Selalu ada. Kadang saya bisa jawab, kadang saya nggak bisa jawab. Tapi saya yakin selalu ada. Kenapa? Karena Allah memang udah bikin itu. Bukan buat Allah, tapi buat siapa? Buat kita. Makanya baik lagi ke ayat pertama, walillail asmaul husna fad'uhu biha. Itu rahasia banget, Bun. Itu Allah udah baik banget ngasih kita rahasianya. Ya Allah, kata Allah, kalau kamu mau apapun, ada kondisi apapun, lagi susah mau senang, sebut fad'uhu biha. Sebut nama. Nah, ujungnya apa? Kata Rasulullah, man asoha dakhala jannah. Maka barang siapa yang ngejagain asmaul husna, ujungnya adalah surga. Jadi ini yang ngomong Allah dan Rasulnya. Jadi yakin nggak nih? Oh enggak, belajar asmosa sampai akhir hayat. Ya kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilalah di, ya belajar dari kita lahir sampai
meninggal Bu, jangan sampai berhenti belajar. Makanya saya senang banget nih ngelihat ibu-ibu yang usianya udah kelihatan bijaksana banget nih. Saya mau bilang tua nggak sopan ya. Ya, udah bijaksana banget mukanya. Ya, saya yakin semangat belajar itu jadi tambah berkah ya, insya Allah. Ya, insya Allah ya. Jadi ingetin anak-anak kita, ya jangan sibuk nyari duit doang. Ya, tapi juga sibukin belajar. Dan belajar, waktu belajar harus paling nggak sama dengan waktu ikhtiar. Kadang kita sering banget banyakkan ikhtiarnya dari belajarnya. Benar nggak? Harusnya seimbang. Belajar, ikhtiar. Makanya ulama-ulama dulu tuh Bun, itu dia belajar dan ikhtiar tuh seimbang. Makanya ulama dulu miskin apa kaya raya? Kaya raya. Karena ikhtiarnya maksimal, belajarnya juga maksimal. Nah, kita juga demikian insya Allah. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan ke Bunda semua. Ini akan jadi modal besar kita ya untuk ngadapin semua ujian. Ya, kenapa? Nah, sebabnya apa sih? Yang pertama adalah gini, Bun. Jangan salahin siapa-siapa. Pokoknya kalau ada kejadian yang kita salahin, diri kita dulu. I-nya, akunya. Bukan kamu kok yang salah, aku. Itu beda nggak? Sekarang gini deh, kalau Bunda nih suaminya, bilang gitu. Bunda ngomelin suami. Terus suaminya bilang, iya aku yang salah, bukan kamu. Seneng nggak digituin? Seneng. Kalau suami kita gitu seneng nggak? Seneng, Bun. Ya sebenarnya yang bikin kita ribut itu bukan masalahnya, tapi responnya yang salah, bener nggak? Egonya yang salah. Jadi masalah mah setiap orang punya masalah, bener nggak? Tapi yang bikin masalah adalah respon kita. Makanya prinsipnya Asmaul Husna itu ketika kita ada masalah langsung sebut Allah, terus langsung saya. Misalkan ya, saya kasih contoh nih. Ada Allah itu Al-Latif, Allah yang Maha Lembut. Ketika kita ngerasa suami kita kasar, ya maka bilang ya Allah, ya Latif, Engkau Maha Lembut, Maha melembutkan, lembutin hatiku dan hati suamiku. Jadi jangan gini, ya Allah, ya Latif, lembutin dong suamiku tuh kasar banget. Jangan. Kelihatannya benar, tapi itu egois. Kita ngerasa emang kita nggak kasar juga, jangan-jangan kita lebih kasar. Jangan-jangan Bun, kita dikasih suami yang kasar karena hati kita juga kasar. Benar nggak? Biasanya begitu. Bukannya ketika doa, Bun balikin dulu ke aku yang bisa jadi salah. Ini prinsip nih. Pokoknya ketika nyebut Asmaul Husna, ya Allah ya Latif, Engkau Maha Lembut, lembutkan hatiku dan lembutkan hati suamiku. Itu beda banget nanti hasilnya. Ketika anak kita susah diatur, ya Allah ya Muhaimin, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Muiz. Ya, Allah itu maha ngatur, Allah itu yang maha melembutkan hati anak kita dan di kita, dan Allah yang maha memuliakan. Jadi doanya ya Allah, ya Muhaimin, kau maha ngatur, ya Allah atur, ya Allah semua urusanku dan anakku. Ya Allah ya Latif lembutin hatiku dan hati anakku. Itu dulu, ya hatiku dan hati anakku. Baru yang ketiga, ya Allah yang Muiz. Ya Allah muliakan aku dan muliakan anakku. Kira-kira kalau gitu jadi marah nggak sama anaknya? Mudah-mudahan jadi nggak marah. Mudah-mudahan walaupun sejelek-jeleknya anak kita, tetap tanggung jawab kita. Benar nggak? Yang bikin masalah tuh Bu, salah respon kita. Yang bikin anak kita makin jauh sama Allah itu bukan masalahnya Bu, tapi karena kita salah salah respon. Kita omelin, kita bikin dia nggak nyaman sama kita, nggak percaya sama kita, akhirnya makin jauh sama kita juga. Makanya kalau dengan Asmaul Husna, apa tadi rumusnya? Balikin ke Allah, terus salahin kita dulu. Salahin kita dulu. Ya, kalau Asmaul Husna nanti di akhir sesi ya, saya kasih kuncinya gimana cara ngambil Asmaul Husna yang pas. Tapi kuncinya Bunda harus tahu dulu Asmaul Husna itu ada apa aja. Kalau bisa hafal, kalau nggak hafal kita ngambilnya gimana, ya kan? Banyak kenapa kita perlu menghafal Asmaul Husna biar kita istilahnya ngambilnya pas. Oke ya Bunda. Nah ini yang bikin kita sering salah. Mulut kita, tangan kita, sikap kita, pikiran kita, hati kita. Makanya hati-hati ketika kita salah ngomong. Ya, makanya kalau dapat ujian langsung diem dulu. Kata Rasulullah, kalau kamu marah, kamu diem.
bisa ngambil wudhu, kalau enggak tiduran. Kita tambahin, kalau di sini tambahin pakai sebut asma husna. Nanti enak. Oke ya Bun, ini kira-kira tambah yakin nggak kita perlu belajar asma husna? Yakin ya? Kalau udah yakin, baru nih kita belajar menghafal asma husna dengan metode yang enak, hafal tanpa menghafal. Kemarin udah sampai berapa kita? 20. Ada yang masih ingat? Ayo, saya kalau yang belum baru pertama ikutan ikutin dulu ya Bun ya. Salah nanti juga nyambung. Kalau saya sebut bendanya, Bunda pasti bisa nyebut asmaul husnanya. Oke ya, saya tes dulu. Peta Jawa Barat. Oh, jago kan? Artinya Allah Maha gagah. Kalau kalau itunya perkasa gagah dibalikkan. Kalau kucing, Al-Muhaimin artinya Maha memelihara atau Maha mengatur. Ya. Terus rujak, Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rizki. Terus lem, Al-Alim, artinya Allah Maha mengetahui. Terus soto kudus, Al-Kudus, Allah Maha suci, jago-jago banget ya. Jadi metode ini Bunda, metode yang gak perlu ngapal. Ya, kayak Bunda hafal nih surat Al-Quran ya. Misalkan surat Ad-Duha misalkan ya. Misalkan udah hafal banget. Terus bisa jadi setahun 2 tahun kita jarang pakai nih. Apa namanya? Emang seringnya pakainya surat yang lain gitu ya. Tapi kalau udah nempel otak kita itu, dia pinter banget tuh. Tahun kedua kita baru pakai lagi, kira-kira ingat nggak? Ingat tuh. Itu Quran tuh. Itu kayak kemarin saya imamah sama istri, udah lama nih saya nggak baca surat Ad-Duha, tapi lupa nggak ya? Tapi ya saya baca aja gitu ya. Terus saya pokoknya nyebut aja di mulut, saya nggak pakai mikir. Tersebut selesai gitu. Itu saya ya Allah, Al-Quran tuh hebat banget ya gitu. Saya nggak pakai ingat-ingat tapi kok bisa nyebut terus gitu. Itulah Al-Quran. Apalagi yang bikin Quran. Apalagi yang punya Quran. Siapa yang punya Quran? Kalau Al-Quran aja demikian mulianya, apalagi Asmaul Husna. Pokoknya kalau nanti udah ikutan materi ini, apa metode ini, itu ditebakin nomor berapa aja, insya Allah langsung bisa tersebut. Jadi kuncinya, tujuannya ya, maksud saya, tujuannya itu bukan cuma keren-kerenan, ditebakin nomor 17, apa 17 ada yang ingat? Ar-Razzaq ya, kalau nomor mungkin belum ya, kemarin baru metode gambar aja ya. Tapi nanti kalau udah lancar, nomor pun bisa. Nomor 4, Al-Qudus. Nomor 9, Al-Jabar. Kenapa saya nggak pakai mikir terlalu jauh? Karena udah nyantol, udah ngelem, kayak Al-Quran, nempel. Nah, tujuannya apa sih? Bukan keren-kerenan di tes langsung bisa sebut asmaul husnanya, bukan. Tapi tujuan utama adalah ketika dikasih ujian sama Allah, kita bisa langsung nyebut asmaul husna yang tepat. Jadi kan saya sebut nomor sekian itu sama kayak Allah ngasih ujian. Nih kayak mau saya kasih ujian nomor sekian. Kasihan ujian utang nomor sekian, itu kayak nomor gitu. Jadi ujian itu emang Allah udah punya banyak ujian, polanya ada. Ya tinggal kalau kita tahu caranya ngeluarin asmaul husna yang tepat, insya Allah ujiannya cepat beres. Saya contohin. Kalau saya kan sama istri bisnisnya di kesehatan ya, Bu. Jadi saya dalemin asmaul husna ini buat pengobatan. Nah, kita itu alhamdulillah sudah 15 tahun di Warung Sehat, klinik kita di daerah Bintaro sama di Ciledug. Pasien kita tuh udah hampir 50 ribuan, Bu. Ya, alhamdulillah banyak. Padahal saya bukan dokter, bukan kiai juga, bukan ustadz juga ya. Tapi bukan dukun juga, Bu. Alhamdulillah kebetulan aja Allah pernah saya dikasih sakit sama Allah, tapi justru dikasih sakit bikin saya semangat buat bantu sehatin orang. Alhamdulillah sampai sekarang database pasien kita ada 50 ribu. Dan itu permasalahannya mirip-mirip semua. Masalahnya adalah dia nggak terima takdirnya Allah, Bu. Itu jadi sakit. Jadi pasien yang kayak kita itu banyak pasien yang udah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, belum sembuh-sembuh, berbulan-bulan belum sembuh-sembuh. Pas kita coba diagnosa, itu bukan fisiknya, Bu, yang sakit. Tapi apa?
hatinya, pikirannya. Yang paling utama sering kita ketemuin adalah dia nggak terima takdirnya. Dia nggak terima dulu pernah dikasarin sama orang tuanya, itu paling banyak. Dia nggak terima disakitin sama orang yang dia sayangin, terutama sama keluarganya. Nah, ngobatinnya gimana? Ya Asmaul Husna, paling enak, paling cepat dengan Asmaul Husna. Makanya mereka itu ketika datang ke kita nggak cuma ngelihat fisiknya aja. Justru kita lihat masalahnya apa sih? Oh ternyata misalkan dia masalah dengan suami, maka kita beresin apa ketidakterimaan dia masalah dengan suami. Dan ada Asmaul Husna. Saya contohin ya. Misalkan ada pasien kita sakitnya kanker, ini lagi banyak ya. Kanker payudara paling banyak. Nah, kita punya benang merahnya nih Bu Dian di klinik kita. Kalau orang kena kanker payudara, itu biasanya dia ada dendam, ada kesel sama orang terdekatnya. Nah, itu sebagian besar benar begitu. Coba nanti lihat ya, kalau ada saudara, keluarga yang kena kanker payudara, coba cek. Kamu pernah kesel nggak sama orang? Kamu masih ngerasa nggak terima nggak sama kejadian yang dulu-dulu bahkan yang dari dia kecil rasa nggak terimanya itu. Nah itulah yang bikin sel kanker itu dia bertumbuh, bertahan di tubuhnya. Buat apa? Buat ini nih Bu. Sampai dia ngerasa yang salah itu dia, bukan yang lain. Sampai dia ngerasa ya Allah saya yang salah, saya yang nggak terima takdirmu ya Allah itu kesalahan paling besar. Nah ketika kita ketemuin masalah itu, kita kasih asmaulnya apa? Ya Allah ya Qadir. Allah yang maha bikin takdir. Bu, kalau ibu nyalain takdirnya Allah, berarti ibu salahin Allah. Benar nggak Bu? Kalau kita nyalain takdirnya Allah, berarti kita nyalain yang bikin takdir. Misalkan ibu kasih saya makan, ini nggak enak banget nih makanannya. Yang sakit hati siapa? Yang bikin makanan kan? Pokoknya banyak pasien kita itu yang belum sembuh-sembuh udah lama karena dia masalahnya adalah nyalain takdir. Lalu sebut ya Allah ya Qadir, ya Allah ya Muqtadir, tambahin lagi ya Allah ya Hakam, ya Allah ya Adil. Ya adil, Allah yang maha nentuin dan ketentuan Allah adil. Orang yang sering nyalain takdirnya Allah, terus saja baca Asmaul Husna tuh Bu. 40 hari, baca terus saja Asmaul Husna. Tiba-tiba hatinya lunak, ya Allah iya ya. Dulu tuh suami saya begitu ya, takdirmu ya Allah. Dulu orang tua saya kasar, sekarang saya jadi kasar ke anak saya. Itu semua takdir. Nah, maka dengan Asmaul Husna, ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Hakam, ya Adil, ini bisa ngobatin sakitnya. Bukan kemoterapi, bukan operasi, tapi adalah Asmaul Husna. Masuk akal nggak? Karena sumbernya dia nyalain diri. Nah, itu makanya Asmaul Husna powerful banget. Jadi sebenarnya Allah itu bukan nyuruh kita ikhtiar yang kadang otak kita itu dunia banget. Oh kalau sakit ini obatnya ini. Kalau sakit demam obatnya apa Bu? Langsung paracetamol, bodrek langsung nyebut ya, paramek. Kalau sakit lambung obatnya Roma gitu. Lalu pertanyaannya Allahnya di mana? Kan gitu ya. Maka kalau kita sakit perut, langsung sebut Allah. Ya Allah, ya Syafi. Engkau yang nyembuhin. Apa wa iza faritu fawa yaskin, dan kalau aku sakit, engkau yang nyembuhin. Itu kata Quran. Tapi ternyata kalau kita sakit perut langsung Tuhannya Roma. Padahal sembuh nggak bisa jadi sembuh, tapi itu bukan maunya Allah, Bu. Itu sunatullahnya aja. Tapi maunya Allah, sukanya Allah, ya bahagianya Allah lebih-lebih ketika kita sakit yang kita sebut adalah Allah. Itu sakit perut, apalagi sakit-sakit yang penyakitnya berat, kanker, diabetes. Makanya orang diabetes susah sembuh. Apa Bu? Penyakit diabetes landasannya apa? Ada yang tahu nggak? Dia menahan emosi, dia nggak suka cerita, dia dipendem. Nah itu orang diabetes. Pendeman hatinya dia yang nggak suka cerita itu jadi diabetes. Gula darahnya meningkat terus. Kenapa nggak keluar? Dia kelenjar keringatnya nggak aktif sehingga dia susah berkeringat, akhirnya diabetes. Nah, makanya kalau ketemu orang diabetes suruh curhat. Dia kurang curhat. Atau kebanyakan curhat sama orang yang nggak jelas akhirnya jadi masalah. Nah, makanya curhatnya yang benar ke Allah. Makanya kan saya agak kurang setuju sama ahli yang bilang wanita itu harus 20.000 kata terucap baru bisa tidur. Bener nggak? Kasihan suaminya Bu. Sebelum tidur suaminya jadi
tempat cerita. Kadang bukan beres masalah tambah tambah masalah. Makanya kalau belajar asal husna, satu kata nyebut Allah itu udah jauh lebih baik daripada nyebut 20.000 kata. Ya nggak? 20.000 kata yang kita sebut tanpa nama Allah itu nggak ada apa-apanya. Dibanding kita nyebut Asmaul Husna, satu Asmaul Husna itu lebih baik Bu daripada 20.000 kata. Yang ujungnya juga kadang nggak jelas. Solusinya juga kadang nggak dapet. Benar nggak? Tapi ketika kita sebut ya Allah, ya Muhaimin, satu aja sebelum tidur. Ya Allah, ya Hakam, ya Adil, ketentuanmu adil, pasti adil. Saya disakitin hari ini, ya Allah, saya maafin. Karena ini pasti ketentuanmu. Mereka cuma perantaramu aja. Mereka nggak tahu aja urusan ini. Yang mereka cuma makhlukmu yang nggak tahu, padahal engkau yang maha tahu. Maka ketika sebut ya Allah, ya Muhaimin, ya Allah, ya Hakam, ya Adil, itu nanti tidur kita enak nggak Bu? Makanya ada sahabat sholat malamnya, bukan karena sedekahnya banyak, bukan karena ibadahnya yang nggak habis-habis, tapi karena sebelum dia tidur dia maafin semua orang dan doain banyak orang. Nah, yang paling mahal itu Bu, ibadah bukan ibadah fisik. Yang paling mahal ibadah hati. Ibadah apa Bu? Ibadah hati. Beda banget rasanya orang yang punya ibadah hati sama ibadah fisik. Banyak nggak orang yang rajin sholat tapi tetap banyak masalah yang bikin orang marah, man. Rajin sholat tapi kok bikin orang marah. Nah, makanya biasanya yang cenderung enak dilihat, ya punya apa istilahnya ya, energi positif itu bukan karena ibadah fisiknya, tapi ibadah hati. Tentu aja dua-duanya ya. Jangan sampai ibadah hatinya dijalanin nggak pakai sholat, nggak bisa. Ya, sholat itu syariat ya, tetap dijalanin, tapi ibadah hati tetap kita kerja. Oke ya Bun. Nah, kita lanjut ke Asmaul Husna, apa ke metodenya nih. Bismillah. Kita udah sampai 20. Ini yang tadi saya bilang nih, jadi curhatnya ke Allah aja. Ya Bu, ini terutama buat ibu-ibu nih. Karena biasanya emang masih suka mindset gitu ya. Ini apa ayah gitu kan, istri kan wanita tuh harus 20.000 kata. Kalau kemana-mana curcol gitu ya. Gak apa-apa, suami juga senang sih dengerin istri. Tapi kalau istri sudah selesai curhat sama Allah, biasanya nggak banyak lagi curhat sama Allah. Karena dia akan lebih fokus sama ngerjain yang lain. Saya ulang sedikit deh nih yang ini ya. Tapi saya nggak ngulang dari awal ya. Jadi yang hari ini baru datang nanti bisa tonton rekamannya aja ya. Karena kalau dari awal nanti lama lagi. Bisa kelihatan semua kan. Saya biasa ngisi training tuh diri Bu. Jadi kalau dulu tuh saya nggak apa-apa. Nggak apa. Jangan, jangan. Jangan itu dari sini. Biasa, kalau di kelas tuh emang biasa diri kan. Di kelas-kelas. Gak apa udah Bu, santai. Jangan jauh. Udah biarin sini saya bisa liatin ini. Atau saya sambil ini boleh ya? Ya, nggak apa-apa. Nah, gini nggak apa-apa. Gini saya lebih enak. Oh ya, ada ini kan. Ya, nggak usah biarin. Oh iya. Saya tutup dulu berarti ya. Ini kelihatan. Ya. Oh iya, nih kenalin Bu, istri saya. Jadi sambil ini
Wah, namanya Ratih Ramadini. Orang mana kira-kira dari namanya? Orang Sumatera. Solo, tapi ada Solonya, Solo Padang. Mertua saya orang apa? Bukit Tinggi. Tapi mertua bapak saya orang Solo. Anak empat, laki-laki pertama, kedua di pesantren, yang ketiga wanita, yang keempat lagi. Kondonya ya Bu, mudah-mudahan kita semua jadi keluarga surga, misalnya ya, sakinah mawaddah warahmah. Ya, iya, istri saya ketipu Bu. Dipikir saya orang Padang juga, ternyata orang Betawi. Keren. Dari nama ya Bu, dari nama apa dari tampang? Mukanya muka Sumatera. Oke. Berarti mertua saya juga menipu. Pas diajak ngomong baru kelihatan, oh ternyata bukan orang Padang. Ya, nggak apa Bu, biar saya bisa mobile. Saya coba jelasin sedikit ya metodenya, Bunda. Tambahan juga yang Zoom saya belum sampaikan. Jadi metode kita itu di metode ruangan ini ada ruang apa? Ruang ruang tamu. Ya, jadi kita punya 10 ruang. Nanti memang saya nggak janji pertemuan kita bisa sampai 99. Makanya memang kalau bisa ada bukunya biar Ibu bisa ngejar lebih cepat daripada pertemuan kita gitu. Jadi kita nggak tahu kepercepatan masing-masing. Jadi silakan aja Ibu dari buku nanti bisa percepatan bisa lebih cepat ngapalinnya. Nih saya kasih rahasianya ya yang Zoom saya belum kasih Bu. Cara cara Bunda semuanya biar tahu di tes nomor berapa aja kita. Yaitu caranya adalah gini. Bunda setiap ruangan itu kita bagi menjadi dua diagonal, kan ya? Dua diagonal. Satu diagonal isinya berapa? Selalu 5, ya. Diagonal satu di sini, diagonal dua di sini, ya. Nah, satu diagonal isinya 5 dan ini ada urutannya, selalu berlawanan arah jarum jam. Otak kita itu dia struktural. Nah, saya sering bilang ini kayak Bunda tahu perpustakaan ya. Tahu perpustakaan? Kalau ada 1000 buku, Bunda naruh perpustakaannya seliweran begitu aja, susah nggak nyari bukunya? Susah. Gimana biar mudah? Dia ada lantai satu, lantai dua. Setiap lantai ada rak-raknya. Rak satu, rak dua, rak tiga. Setiap rak dia ada apa abjad-abjadnya A, B, C, D. Jadi lantai satu, misalkan rak satu, abjad A, urutan 10. Nah, langsung tuh bukunya dia. Paham ya? Maka kalau nyari bukunya itu langsung ketemu. Benar nggak? Bayangin kalau langsung diseliwerin gitu, susah nggak? Sama juga dengan asmausa. Makanya alhamdulillah otak kita itu diciptakan Allah memang sempurna banget untuk ngapalin asmaul husna. Nah, caranya gimana, Bunda? Ini juga diurut kayak tadi perpustakaan. Nah, kita ada triknya. Ini kita sebut nomor satu ini adalah paling awal. Paling awal. Yang kedua setelah awal. Yang ketiga tengah-tengah. Yang keempat sebelum akhir. Yang kelima paling akhir. Boleh dicatat. Ya, ini paling awal, setelah awal, tengah-tengah, sebelum akhir, paling akhir. Oke? Awal, setelah awal, tengah-tengah, sebelum akhir, akhir atau paling akhir. Nah, itu semuanya sama, Bu. Sampai nanti 99 juga begitu. Jadi kalau nomor 8 posisinya di mana? Tengah, ya kan? Awal, setelah awal, tengah-tengah, sebelum akhir, paling akhir. Oke? Maka di metode kita, nah ini jangan pusing ya, santai aja. Kalau pusing kita nyebut apa kemarin? Istighfar ya. Jangan bilang susah, jangan bilang pusing ya. Langsung kalau pusing istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Mungkin ada dosa kita yang bikin Allah belum izinin. Asal-asalnya nempel. Nah, dengan yang tadinya saya sebut Bunda, Bunda ditebakin nomor berapa aja tahu posisinya di mana. Contoh ya, kalau saya bilang nomor 4, maka dia di ruang 0. Ingat ya, ruang 0 bukan ruang 1 ya, karena ini awal. Ruang 0 diagonal berapa? Diagonal 1, posisinya di sebelum akhir.
Ya, saya ulang ya. Nomor 4 itu adalah ruang nolnya ada karena ada ini ya. Nah, ini ruang nol ya, ruang nol diagonal berapa? Diagonal satu sebelum akhir. Nomor 4 pasti itu gambarnya langsung kebayang, oh gambarnya adalah foto kudus. Langsung keluar asal-asalnya al kudus. Saya ulang lagi. Nomor 9, maka posisinya di mana? Ruang ruang nol diagonal 2 sebelum akhir kita. Nah, gambarnya langsung tuh kebayang. Oh, ada temannya Raja Malik, badannya gagah, angkat peta Jawa Barat. Keluar asal-asalnya ada nama gagah. Jadi metode ini nggak usah cari asal-asalnya Bun, bukan gitu caranya. Jangan dihafal asal-asalnya. Asal-asal itu cuma Allah nitipin aja langsung kalau wadah kita udah siap. Kita nyiapin wadahnya ini wadahnya. Wadahnya di mana? Oh, nah, 2 sebelum akhir. Karena dia struktural. Lanjut ya. Kalau saya bilang nomor 12, ruang berapa? Ruang satu. Apa ruang satu? Angka pertamanya itu adalah nomor 5. Ya. Kalau kita tes nomor 24 berarti ruang 2. Kalau nomor 34 ruang 3. Paham ya? 34. Angka pertamanya 3 berarti ruang 3. 55 ruang. Nah, jadi nggak pakai mikir ya. Nah, metode ini cepat nanti dapetin asal. Nah, kalau saya bilang tadi nomor 12 berarti ruang satu diagonal. Kenapa diagonal satu? Karena 1 sampai 5 pasti diagonal 1. 16 sampai 20 diagonal 2. Oke ya. Berarti 12 tadi ruang satu diagonal satu, posisinya di tangan awal. Langsung kebayang gambarnya tangan memberi bunga. Ini pelan-pelan ya, mungkin masih belum ini mudah gambarnya. Tapi sama Bunda-Bunda harus tahu dulu rumusnya. Kalau saya sebut nomor 73 nih udah angka kejauhan. Berarti ruang 7 diagonal 1 tengah-tengah. Nah, tinggal nanti kita belajar gambarnya apa ya. Pas ditebakin nomor 73, nah itu langsung keluar awal-awal. Ya. Karena saya tahu gambarnya itu huruf A. Nah, itu huruf paling awal, maka awal. Nah, itu ya karena saya udah belajar dulu. Nanti Bunda juga akan tahu ke 73, langsung kebayang gambarnya ruang 7 diagonal 1 tengah-tengah huruf A awal. Jadi saya itu nggak perlu diurut. Yang Roman, ya Rohim, yang Malik sampai 77 berapa lama keluarnya. Karena kan kita belajar ini buat apa pun tadi? Buat merespon dengan cepat, spontan. Wih, kata siapa kan? Komeng ya. Jadi ketika ada masalah, ada kondisi, langsung asal-asalnya cepat keluar. Kita belajar itu sebenarnya Bu. Nah, kita dilatih dengan metode ini, apapun kondisinya cepat-cepat langsung asal-asalnya. Ya lagi ya, nomor 57. Nomor 5, diagonal berapa dulu? 57, diagonal 2. 69, Panam, diagonal 2, belum akhir. Pintar. Tepuk tangan dong. Ada yang belum paham nggak? Ya pakai papan tulis nih kalau belum paham. Ada pulpen asli. Kalau belum paham Bu, ini dasar banget. Kalau ini belum paham, nanti kasihan Bunda nggak bisa ngikutin. Ya, 69. Ruang 6 dari mana? Nih, ruang 6. Nih ruang. Ya. Terus diagonalnya dari mana? Dari 9-nya. Karena 1 sampai 5 diagonal 1, 6 sampai puluhannya adalah diagonal 2. Karena 69 dia diagonal 2. Posisinya belum akhir. Kenapa? Karena 9 memang sebelum 70-nya. Oke, belum paham? Udah semua ya? Oke. Tunggu dulu ya, Bu. Nanti privat sama Bu dia. Ya. Ah, kalau udah gini, Bunda tinggal pelajari gambarnya apa, ceritanya apa, udah.
Mau dari buku bisa, ya mau dari bahkan mau bikin sendiri gambarnya boleh. Silakan aja ngarang sendiri boleh banget. Ini kan karangan saya sendiri nih, kalau Bunda mau ngarang sendiri bagus banget. Biasanya lebih cepat. Oke ya. Nah, kita lanjut ke sekarang udah masuk ke ruang 2. Ingat ya, ruang 1 nih gambarnya ada kayak gini. Saya nggak ngulang deh. Kemarin saya belum namain ruang 2 ruang apa? Benda apa? Kira-kira benda apa yang dia mirip angka 1 identik banget dengan cerita ini? Nah, itu kita perlu namain ruangnya. Kunci, tongkat. Identik mana? Satu, kunci apa tongkat? Tongkat. Karena kita tahu kalau di tes nomor yang depannya 11 sampai 20 pasti yang ada gambarnya, ruangannya ada Nabi Musa bawa tongkat gitu maksudnya. Ini tujuannya apa? Buat ngambil gambarnya lebih cepat. Makanya ya maaf ya kalau ya eh, masih agak maaf agak kurang cepat memahaminya, nggak usah buru-buru. Harus 99, ayo cucu tes. Nomor 1 sampai 10 dites langsung cepat, itu udah keren. Jangan dulu buru-buru. 10 dulu ya bun. 10 udah keren banget, udah cepet banget. Dites dari belakang, dari 10 ke 1. Kalau udah baru dia garwan selanjutnya. Jangan buru-buru, gak usah ya. Karena satu asmaul saja itu udah the best buat kita. Jangan nafsu pengen 99 tapi nggak nguasain semuanya, sayang. Yang mendingan 10 tapi nguasain. Itu ya. Jadi santai aja, tugas saya cuma nyampein, nanti Bunda yang sesuaikan dengan diri masing-masing. Saya targetnya 1 bulan 10, nggak usah banyak-banyak. Kalau 1 bulan 10 berarti setahun selesai, ya kan? Jadi nggak usah ngejar siapa-siapa. Ini antara diri kita dan Allah. Ya Bu Dia cepet banget, udah 50. Saya masih 10, nggak apa-apa. Allah paling tahu. Masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Oke ya, kita namain ini jadi ruang tongkat Musa namanya. Kemarin ruang 0, ruang telur. Kenapa? Karena ada ceritanya, maka soto kudus pakai telur. Ya, jadi kalau di tes nomor 1 sampai 10, pasti ada soto kudusnya. Jadi langsung kebayang gambar dan teman-temannya. Nah, kalau di tes nomor 11 sampai 20, berarti ada gambar Nabi Musa bawa tongkat. Langsung kebayang tuh, ada Raja Malik workoholik, tangan muncul, Nabi Musa, anak kecil, ya, datang dari jauh, terus berdarah, dan seterusnya. Jadi otak kita itu pintar mengimajinasikan gambarnya. Coba saya tanya ke Bunda. Bunda ingat nggak rumah dulu pertama kali tinggal sama orang tua? Ingat nggak? Ruangan-ruangannya masih ingat nggak? Itulah otak kita. Dulu pernah ngapal nggak? Saya apalin gue meja. Dulu nggak gitu kan? Tapi hafal nggak? Hafal. Bunda Dian nih kalau lagi umroh misalnya saya tanya, Bunda Dian, di habis itu apa? Pasti langsung bayang bangku, piano, itu bayang semua. Kenapa otak kita tuh nggak perlu ngapalin, tapi dia udah bisa membayangin. Empel, kayak lem. Makanya metode kita namanya lem, lock easy memory. Dia apa? Menempelkan ingatan kita dengan mudah. Lock easy memory. Ya, ya Bunda kayak lihat nih lihat sekilas saja. Terus merem, oh itu ada tong sampah warna kuning di pojok, bener. Di atasnya ada ember warna merah kebalik. Padahal saya nggak ngapalin, tapi mata kita itu menghafal dengan cepat. Makanya ada siapa yang meninggal, metode hafalnya itu adalah lihat, dari Jaber. Ya, metodenya apa? Diprototin, Bun. Berapa menit prototin, aja nggak usah hafal. Terus tiba-tiba di imajinasi kita ada ayatnya jalan. Itu otak kita kelebihannya. Saya percaya, memang otak kita begitu, cerdasnya begitu. Dan kalau udah nempel, nggak perlu dipikirin, dia mulut kita ngomong aja. Ibu kalau baca Al-Fatihah pakai mikir nggak? Nah, itu namanya udah melin. Dia udah mendarah daging. Nah, Asmaul Husna kita berharap juga gitu ya, minta sama Allah, ya Allah izinin Asmaul Husna itu Asmaul Husna itu nempel. Bukan cuma di pikiran kita, Bu, tapi di mulut kita, di tangan kita, di tingkah laku kita, di karakter kita. Pokoknya kita punya prinsip apa Asmaul Husna sampai sampai surga. Jadi nanti pas ngeliat Allah, ya Allah, ya Syakur, ya Karim, ya Halim. Enak Bu, belajar Asmaul Husna itu nikmat. Walaupun ada ujian,
rasa syukur kita dengan belajar asal itu udah lebih bahagia daripada ujian. Ya, makanya jadi rumusnya apa? Everything santai aja. Orang yang belajar asal husna nanti tampangnya tuh kayak nggak punya masalah. Enak gak kayak gitu? Masalah tanpa jadi masalah utang soalnya. Ya, jadi mudah-mudahan ya alumni asal husna itu tampangnya kayak orang nggak punya masalah. Padahal masalahnya ada. Utangnya belum lunas ya apa? Yang penting tampilan menentukan. Yang penting casingnya. Tapi penting juga hati kita dilihat Allahnya kayak gini. Bagi Allah bukan masalahnya apa kan? Bagi Allah responnya gimana kan sih. Oke ya Bun, kita lanjut ya. Sekarang masuk ruang olahraga. Nah, ruang olahraga ini enak banget. Ruang olahraga ini banyak banget asal-usulnya yang kepake. Banyak banget kepake. Ruang ini ya. Nah, ini kita minta sama Allah biar Allah titipin asal-usulnya. Ingat nomor 20 asal-usulnya nomor 20 kepala bidang angkat anaknya menyempitkan. Ya, Al-Qobid kepala bidang, jadi Al-Qobid. Artinya maha menyempitkan. Kenapa? Karena kepala bidang itu ngangkat anak kecil sampai bajunya kesempitan. Nah, nomor 21-nya ngejawab nomor 20-nya. Tadi 20-nya apa? Allah yang maha menyempitkan. Lawannya menyempitkan, lapangkan. Jadi Allah itu yang nyempitin Allah, yang lapangin Allah. Makanya kalau Bunda hatinya lagi sempit, jangan nyalahin yang nyempitin hati kita. Makin sempit hati kita. Tapi yang kita langsung fokus adalah ya Allah ya Qobid, ya Allah ya Basir. Kau yang nyempitin hatiku, engkau juga yang lapangkan hatiku. Enak gak Bu? Jadi kita nggak perlu nyalain siapa-siapa. Memang dia salah mungkin ya, secara harfiah. Tapi kan dia perintahnya Allah, Bu. Takdirnya Allah. Dia perantaranya Allah. Urusan dia sama Allah, urusan dia. Urusan kita sama Allah, urusan kita. Maka bilang ya Allah ya Qobid ya Basir. Engkau yang nyempitin hatiku perantara dia, saya ikhlas, saya terima. Dan ya Allah lapangin hatiku dan hatinya. Ingat ya, doa jangan buat kita doang. Tapi doa buat orangnya tadi. Maka siapa tahu dia bukan jadi musuh kita, malah jadi sahabat surga kita. Dulu Umar bin Khattab itu seorang pembunuh, pengen membunuh Rasulullah. Sekarang jadi apa? Sahabat karib, sahabat surganya Rasul, dijamin surga sama Allah. Jadi orang itu bisa berubah nggak? Bisa. Yang kita benci hari ini, bisa jadi dia nanti jadi penolong kita di surganya Allah. Bisa jadi, bisa nggak? Bisa. Pokoknya jangan pernah benci. Ketika kita benci, maka ketutup peluang-peluang kita jadi sahabat surga dia atau dia jadi sahabat surga kita. Nah, kuncinya ngebuka itu adalah dengan Asmaul Husna. Ya Allah ya Qobid, ya Allah ya Basit. Dua itu aja udah, ya Allah nikmat banget insya Allah. Udah disempitin dengan ujian suami, ujian anak, ujian sakit, ujian apa aja lah, hutang yang paling ngerasa ditagih orang gak enak banget. Maka bilang ya Allah ya Qobid, ya Allah ya Basit. Enak gak tuh? Enak tuh. Lanjut ya. Nah, kita mulai nih. Gimana sih belajar ngapalinnya? Gak usah diapain asal-asalnya pun. Cukup mengimajinasikan aja. Nih ada ruang apa nih? Ruang 2, ruang olahraga ya. Ini ada Raja Malik tuh. Ini Raja Malik tuh dia memang apa ya? Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sama keluarganya. Ya, dia raja juga, tapi dia nemenin anaknya berolahraga juga senang, bekerja juga. Jadi dia kayak orang biasa juga. Nah, di cerita ini dia nemenin anaknya main basket. Main apa? Main basket. Nah, dia pakai baju wasit, megang bola basket. Jadi ceritanya yang Bunda ingat adalah basket dan wasit. Disingkat menjadi wasit. Jadi metode ini memang ya begitu caranya Bu. Nah, jadi metode kita disingkat, dimirip-miripin ya. Ada icon ya, ada apa namanya anchor ya, ada misalkan toa fungsinya ngumumin al-mumin gitu ya. Muka takbir menjadi al-mutakabir. Nggak perlu ngapalin al-mutakabirnya keluar al-mutakabir. Ya, makin aneh makin ya harus sebay, sebay. Muka takbir, ibu bayangin mukanya gede sambil takbir gitu ya. Jadi itu yang gampangnya. Nah, cerita ini menggambarkan ada Raja Malik pakai baju wasit
ya megang bola basket. Jadi basket wasit disingkat Al-Basit. Dia berdiri di lapangan yang lapang, di ruangan yang lapang. Maka Al-Basit maha melapangkan. Jadi nggak perlu ngapain Al-Basit maha melapangkan. Kita cukup mengimajinasikan di ruang dua diagonal satu paling awal, gitu ya, ruang dua diagonal satu paling awal. Ada apa sih? Suara saya kedengeran ya? Ada si apa Raja Malik pakai megang bola basket, dia sebagai wasit. Basket wasit disingkat menjadi Al-Basit. Oke? Gimana caranya biar kuat? Bunda bayangin sekuat-kuatnya, selebay-lebaynya, seunik-uniknya, seaneh-anehnya. Jangan cuma ngebayangin, oh ya ada bapak-bapak pakai apa pakai pakai baju wasit sama megang bola basket. Itu kadang lupa. Nah, dibayangin gantengnya, boleh bayangin suaminya Bunda sendiri. Si suamiku ganteng ya pakai baju wasit atau malah jelek banget. Pokoknya cakep-cakep banget, jelek banget. Gak pantas banget sih ya. Boleh juga. Iya, ya pakai basket apa pakai baju wasit nggak pantas banget sih boleh. Nah, itu membuat Bunda jadi. Nah, di sini ada si Rohman. Pakai apa tuh? Masker. Dia habis kena COVID belum fit. Ya, habis masker itu identik sama COVID. Maka asmosanya Al-COVID. Ada asmosanya Al-COVID. Allah Maha merendahkan. Ya, Al-COVID itu Allah Maha merendahkan. Nah, kenapa ceritanya merendahkan? Karena dia kurang fit, maka ring basketnya direndahin sama dia biar masukin bolanya gampang. Jadi imajinasinya Bunda masing-masing aja, dikuatin aja dengan caranya Bunda. Bayanginnya gimana? Ada anaknya si Raja Malik, si Rohman, baru habis kena COVID karena pakai masker ya. Maka Allah al-COVID dan dia merendahkan ring basketnya biar masukin bolanya gampang. Sambil dibayangin anaknya Bunda main basket ya pakai pakai masker. Enak kan nih metodenya? Coba bayangin, kan kita bahasa Arab kan susah bu nyebutnya. Al-COVID, al-COVID kan bukan hal yang biasa. Tapi dengan metode ini kita tinggal ingat masker, langsung ingat COVID. Ingat COVID, langsung al-COVID. Al-COVID, nah tinggal nanti disesuaikan panjang pendeknya ya. Al-COVID pokoknya panjang. Allah Maha merendahkan. Nanti di murajaah lagi di rumah biar makin nempel. Yang nomor 23, nah si Rohim ini dia sehat. Dia pakai topi, tapi hurufnya R. Jadi T-nya diganti R. Topi jadi topi kan tulisannya oh ya. Topi T-nya jadi R. Maksudnya jadi topi tapi kan nggak begitu bahasa Arabnya. Jadi pakai R. Ya, maka nomor 23 adalah Ar-Rafi, ya Ar-Rafi Maha meninggikan. Ingatnya adalah topi, si Roy pakai topi, dia meninggikan. Yang tadi dipendekin, ditinggiin lagi karena dia sehat, dia pengen olahraga basket yang beneran. Nah, jadi gampang nggak metode ini? Gampang. Kuncinya topi. Setiap cerita itu selalu ada kuncinya ya. Ini basket, wasit, ini masker, ya nurunin ring basket. Yang ini topi ninggiin ring basket. Topi jadi ropi, ninggiin basket jadi Allah Maha meninggikan. Nah ini juga pasangan ya Bun, Allah yang merendahkan, Allah ya meninggikan. Pernah ngerasa dizolimin, ya biasa aja karena Allah yang mungkin lagi ngerendahin kita. Tapi kita minta sama Allah, Allah yang meninggikan. Kita diremehin sama orang, gak usah marah. Karena bisa jadi Allah yang lagi merendahkan kita mungkin karena dosa-dosa kita. Karena kita salah ngomong, salah sikap, Allah ngerendahin kita. Biar nanti kita tinggi di mata Allah. Nah, yang nomor 24, 25 ini juga paling sering kita pakai. Malah sering banget. Ceritanya gini, Bun. Ini si Rahman Rohim main basket, tapi anehnya pakai baju bola. Baju bola nih, MU. Tahu MU? Manchester United ya. Jadi bola main basket, tapi bajunya bola MU. Nah, MU ingat ya, MU. Atau kalau lupa, semen MU deh, boleh. Kalau yang bapak-bapak biasanya tahu banget MU ya, baju kaos MU Manchester United.
Nah, si Rohim ini Rohim ya, ini kebalik nih. Ini Rohim, ini Rahman. Nah, kalau ini kan Rahman Rohim, ini Rohim Rahman. Karena kenapa saya balik? Kalau Rahman itu dia karakternya agak males, agak ngeselin. Nih kakaknya. Kalau si Rohim ini dia rajin belajar, penghafal Quran, orangnya baik banget pokoknya. Jadi karakter dari awal sampai nanti 99 dia begitu karakternya. Biar Bunda bisa imajinasinya menghayati. Kan cerita aja Bu. Berarti Ibu sampai ini ya emosional bagus. Kasihan sama si Rahmannya. Nah si Rahman ini pakai bajunya is atau easy boleh. Ya kalau si Rahim pakai bajunya Ozil. Kebalik ya. Ini Rahim, ini Rahman ya. Ini Rahim, ini Rahman. Si Rahim pakai bajunya is. Maka disingkatnya Muiz. Si Rahman bajunya Ozil, disingkatnya jadi Muzil. Muzil. Awalnya susah Bun, tapi nanti kalau udah mulai di merojaan nanti gampang. Kalau si Rahman, si Rohim, sorry ya, ini Rohim, ini Rahman ya. Ini Rohim, bajunya is. Jadi Muiz. Nah, tangannya jempol ke atas, dia memuliakan. Dia menghinakan. Ya, jadi muiz artinya memuliakan, muzil artinya menghinakan. Kalau merendahkan tadi khafid. Ya. Saya keluarin ya, 2425. Al-Muiz maha memuliakan dan Al-Muzil maha menghinakan. Jadi nomor 20 sampai 25 ini Allah pengen negasin, aku nih yang nyempitin kamu, yang lapangin kamu, yang rendahin kamu, yang dingin kamu, yang apa? Memuliakan kamu, yang menghinakan. Saya nggak tahu kenapa kebalik ya. Kalau ini kenapa yang sempit lapang, tinggi rendah, ini kenapa dibalik? Nanti tanya ulama ya. Saya nggak komentar itu. Boleh dibalik boleh. Baca itu kalau pakai asmaul itu nggak harus urutan. Bahkan Ustaz tadi dia itu kalau bisa dibilang asmaul itu dipakai sesuai kebutuhan aja. Nggak perlu semuanya. Kalau lagi belajar, ya saya saranin perlu ya karena kan biar hafal ya. Tapi kalau udah keseharian, udah nggak harus sebut dari aroma sampai asobur nggak harus. Justru misalkan gini, Bunda lagi ada kondisi pengen butuh banget COVID sama Al-Basir, udah seharian itu aja baca. COVID Al-Basir sesuai dengan kondisinya Bunda. Kalau sakit itu penyakitnya tergantung sakitnya. Misalkan Bunda ada sakit lutut, ibu-ibu ada suka sakit lutut. Nah, dia lemah di lutut, maka asmaulnya apa Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali, panjang ya. Kalau enggak paling gampang Al-Aziz, Al-Jabbar yang udah hafal ya. Allah Maha Gagah Perkasa. Tambah lagi kalau saran saya Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali itu bagus banget. Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali itu Allah Maha Kuat, Allah Maha Mengokohkan, dan Allah Maha Menjaga. Nah, ini tadi tuh, mana yang rendahin Al-Qawi, Allah yang tinggiin, Allah juga yang rendahin. Tapi bacanya dua-duanya ya. Jangan satu aja ya. Al-Qafi, Al-Rafi juga disebut. Ya, nanti ketemu nomor 90, 9192 ada lagi Bu. Kelihatannya Allah kejam banget. Kelihatannya ya. Apa nomor 91? Ador. Apa artinya? Allah memberikan kemudaratan. Kejam nggak kelihatannya? Tapi Allah memang begitu. Kalau Allah nggak bisa begitu, bukan Tuhan dong. Ya nggak? Masa Allah nggak punya kemampuan untuk ngasih mudarat? Emang Allah dia punya haknya dia. Nah, tapi lihat nomor 92-nya Allah An-Nafi. Allah ya memberi tantangan. Nah, tapi saya paling senang menjelaskan ini. Ada dari yang kayak gini-gini ya, Bu. Ada yang meninggikan, merendahkan, memuliakan, menghinakan, tapi ada nomor 90 bagus banget. Asmaul Husna Allah An-Nafi, An-Nafi. Al-Mani, ya. Al-Mughni, Yamani ya, benar. Yamani, Al-Mani. Al-Mani itu nomor 90 Allah Maha mencegah. Umi memberikan kaya mengkayakan. Nomor 90-nya aman ibu Allah maha mencegah. Jadi kalau kita memahami Allah aman, sebenarnya kondisi kita sekarang nih, dengan ujian terberat yang kita rasa paling berat. Kan kalau ditanya, kita paling ngerasa ujian saya paling berat sedunia, benar nggak? Ada sebenarnya Bu, Allah itu udah mencegah ujian yang jauh lebih berat. Nah Allah maha mencegah.
Kayak kalau kita paham asmosa enak banget tuh, nikmat banget. Kenapa ya Allah ini ujian kayak gini tuh pasti ada ujian yang lain yang kamu udah tahan-tahan sebelumnya. Oh baik banget, ngasih ujian tuh kayak gini, pasti aku sanggup. Jadi dengan asmosa tuh kita punya optimisme yang kuat. Kita orang asmosa itu nggak pesimis bu, nggak boleh. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah tuh udah mencegah banyak ujian yang berat yang kita nggak sanggup tapi nggak jadi dikasih ke kita. Karena Allah al jadi terhibur nggak sih belajar asmosa? Hanya kita dan Allah yang tahu aja hati kita. Ada nggak perlu dicerita-ceritain ke orang? Tahu nggak Allah itu almani, bahwa Allah itu mencegah ujian saya. Jangan, nggak usah. Nggak usah dicerita-ceritain gitu, nanti malah hilang frekuensi kita. Maka ya Allah ya Mani, aku yakin kau udah mencegah banyak hal yang aku nggak sanggup. Maka aku ikhlas, aku pasrah, aku redo atas ujian ini. Kata saya nih guru Bunda juga, Al-Faiz Muhammad Faiz Zainuddin ya, lebih belajar. Ya, saya angkatan 19 tuh, angkatan tua banget dulu belajar bareng lagi. Jadi dia punya kalimat sakti. Setiap ada ujian kalimatnya ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Saya pasrah. Jadi singkatannya sip, ukur, ikhlas, pasrah. Saya itu juga. Jadi tapi kuncinya biar ikhlas, biar pasrah kan gak gampang pun, ya kan? Bisa kan? Maka dengan asmaul husna. Jadi kalau Bapak Is tambah asmaul husna tuh powerful banget tuh. Karena cari orang suruh ikhlas suruh pasrah tuh nggak mudah. Apalagi kalau ujiannya berat. Tapi kalau diimbangin dengan asmaul husna dia akan lebih mudah. Bisa ya? Oke, kita lanjut apa salah dulu apa? Oke. Ya. Nanti ya. Ini kayaknya kita sampai sampai 30 aja. Sebenarnya sih nggak harus ngejar angka ya Bu. Sebenarnya yang penting ngejar metodenya Bunda paham semua. Ya nanti bisa lanjutin di Zoom atau nanti dengan buku bisa. Karena kalau dengan bukunya boleh diambil. Dengan buku itu nanti di akhir sesi saya ajarin cara pakai bukunya ya. Karena dia ada aktivasinya juga. Ada cara eh, apa ada yang tahu buku nggak tadi? Ya. Sebenarnya juga memahami ada ulama bilang boleh. Sebenarnya kan gini Bu, Allah itu maha penyayang, bukan berarti hambanya itu kalau disebut Rahman itu bukan maha penyayang, dia si penyayang aja. Kayak namanya kan ada si Rahman, ada juga kan. Kita harus terkabul. Apa? Nah, saya eh, anak saya namanya semuanya Al Arif, bukan berarti dia maha bijaksana, bukan. Dia seorang yang bijaksana. Pengalaman sebenarnya di mindset aja. Kan al itu kalau bahasa Arab kan itu artinya the ya atau si ya si bijaksana si penyayang. Tapi kalau udah Allah pakai al itu ada namanya dia spesial ya. Jadi bukan berarti orang nggak boleh dengan pakai al yang tadi. Dia sama aja kayak misalkan ibu al-jamil, ibu yang cantik misalkan. Bahasa Arab juga pakai al-jamil. Bukan berarti yang maha cantik bukan. Ya, al-fatih yang maha pembuka. Al-fatihnya Muhammad al-fatih kan bisa asalnya al-fatah ya itu sudah berarti itu mengambil nama Allah bukan ya, itu memang sifat ya atau ya banyak kan kalau bahasa kita belajar asal itu
justru pengen kita punya karakter Asmaul Husna. Bukan berarti kita nyaingin Allah, bukan. Ada batasannya, kita nggak mungkin kayak Allah. Ya misalkan, enggak, kalau saran saya Bun, setiap bulan targetnya satu karakter Asmaul Husna, satu bulan satu aja. Kayak di dirinya, dan sepanjang bulan itu yang kita baca adalah minimal itu terus. Misalkan Bunda lagi pengen berbutin hati, maka baca ya Allah ya Latif, bukan Alatif ya, bacanya ya Allah ya Latif, karena kita lagi ngobrol sama Allah. Beda. Kalau lagi belajar kita pakai al, karena kan kita lagi ngomongin Allah, Allah Alatif, Allah yang maha. Gak harus ya. Ya, apa, kalau kita pengen karakteri Al-Latif, maka sering-seringlah ngobrol sama Allah ya Latif, sambil minta. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, Kau yang maha lembut, maha memberikan hati kita. Itu saja, Bu. Tuh. Tapi diri kita dulu. Ya Allah ya Latif, lembutkan hati keluarga aku. Bayangin mukanya, Bu. Oh, itu keren banget. Ya, apa kalau bahasa psikologi itu S3 ya. Dia membayangkan kecintaan kita tuh, membayangin muka suami kita, bayangin muka suami kita itu tambah lumut, tambah lumut, tambah lumut. Tapi segitiga cintanya kalau juga jangan ke suami kita doang. Jadi ya Allah ya Latif, lembutin hatiku. Ya Allah ya Latif, Kau maha lembut, muliakan Allah dulu ya. Jadi sebut dulu ya Allah ya Latif, Kau maha lembut, lembutin hatiku dan lembutin hati suamiku. Oh itu powerful banget. Terus cinta segitiga tuh, CS3 tuh powerfulnya gitu. Ya sebut Allah dengan asmaul husna, muliakan Allah dengan asmaul husnanya, lalu minta kita untuk dilembutin dan lembutin seorang yang kita mau. Nah, itu keren banget. Nah kalau itu mau dijadikan karakter Bunda, cara saya 40 hari pun ya Allah ya terus saja, habis sholat, habis apapun ya Allah ya terus. Bisa dihitung. Kalau mau dihitung boleh, bebas. Kalau saya sih yang penting getaran hatinya Bunda. Usaha ada Bu asmaul husnanya, sebenarnya banyak ya. Yang baik kita belajar nomor 14, 15 sampai 19. Apa? Ya Gofar, ya Wahab, ya Rozak, ya Fatah, ya Alim. Oh, itu untuk bunga rizkinya. Ya, banyak yang begitu, tapi nggak harus. Nah, tambahin lagi, ya Allah, ya Jami, ya Buni, ya Muni. Nah, saya punya amalan itu, Bu. Ya Jami, ya Buni, ya Muni. Allah yang ngumpulin orang datang ke tempat kita. Ya Buni, Allah yang maha kaya. Ya Muni, Allah yang maha mengkayakan. Itu. Tapi jangan cuma disebut ya, tapi benar-benar kita paham apa yang kita omongin. Nah, kalau yang mampu tuh ya Jami, yang terutama datengin orangnya kan. Misalkan perhitungan Allah itu pasti cukup. Rasanya gitu ya, perhitungan Allah itu pasti cukup. Makanya rezeki kita tuh nggak bakalan kurang. Makanya kalau orang merasa rezekinya kurang itu masalah tuh dia, akidahnya. Ya, karena rezekinya Allah itu pasti cukup, nggak mungkin kurang. Allah itu al-hasim, perhitungan Allah pasti sempurna, pasti cukup. Yang bikin kurang adalah diri kita sendiri. Makanya ketika kata Rasulullah, siapa orang yang paling kaya? Kata Rasulullah adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Itu orang paling kaya sedunia, Bu. Banyak kalau mau kaya hari ini juga langsung paling kaya, Bu. Nggak harus rumahnya semewah ini, nggak harus mobilnya banyak. Ya kalau kita udah merasa cukup, maka dia jadi orang yang paling kaya kata Rasulullah. Kita lanjut dulu ya, berarti saatnya kita di tunda sedikit ya. Yang penting Bunda hari ini nggak banyak ya, tapi kita pengen dapat nanti banyak tanya jawab juga boleh gitu ya, gimana cara makainya segala macam. Karena kalau jumlah 99 tuh masih banyak. Bunda nanti bisa dari buku. Nah buku ini nanti dia apa yang saya jelasin sekarang itu setiap Bunda scan QR-nya ini itu Bunda jangan bosan aja dengerin suara saya. Ini dia setelan videonya kayak nonton rekaman YouTube-nya. Tinggal scan QR-nya ini, dia langsung keluar di handphonenya nonton YouTube saya. Bisa video, bisa audio. Misalkan kalau mau audio doang, ya setel audionya ada dua dia. Nah, Bunda lagi di perjalanan,
lagi di kereta, dimanapun, nah, Bunda bisa sambilan belajarnya. Banyak kecil-kecil, insya Allah manfaat. Ada kartunya juga kalau tadi. Kita lanjut dulu ya, biar clear, kelar sampai 30 dulu ya. Oke, ada tip. Nah, nomor 2627 Bunda. Nah, 2627 ini ceritanya adalah si Rahman Rohim habis bertengkar ya, main bola basket. Nah, dia 2627-nya itu, tapi saya nggak enak itu kita soal dulu ya. Soal dulu ya. Hah? Kalau sini ya. Ya, dikit lagi. Ya, ya. 2627 ceritanya gini Bun, si Rahman Rohim, dia yang pertama adalah si Rahman. Nah, si Rahman mendengar Rohim bilang kuping kita sama. Kuping kita sama, bahasa Sundanya sama apa? Kami. Nah, maka Allah sama. Senang banget orang Sunda dipakai bahasanya. Ya, maka kuping kita sama ya. Nah, maka asami. Kuping kuping fungsinya apa? Jadi metode ini cuma tahu ceritanya aja, tahu gambarnya, jadi langsung dapat langsung tuh asami maha mendengar. Nah, terus satunya lagi, sambil melihat Rohim bawa sisir, ya, lalu nyisir bulu mata. Bawa sisir disingkat al-basir. Ya, nanti Bunda tugasnya menguatkan ya ceritanya biar lebay. Jadi kalau bawa sisir itu sisirnya gede gitu ya. Terus nyisir bulu mata, Bunda kelilipan sampai ngerasa sakitnya dirasain, nah itu makin kuat imajinasinya. Jadi metode ini rahasianya adalah Bunda harus memaksakan imajinasinya lebay-lebayin ya, dengan bahasa masing-masing. Nanti ingatnya lebih kuat. Tugas saya cuma awalan aja, ceritanya sederhana ini, tapi bukan yang bikin lebay-lebay gitu ya. Misir bulu matanya nanti kayak gimana gitu ya. Silakan aja di lebay-lebay. Maka nomor 27 Al-Basir Maha Mahawi. Nah, 2930. Ini nih yang keren. Yang tadi saya sering sebut. Si Raja Malik ngelihat anaknya berantem nih Bun, berebutan. Ya tadi yang ini nih, dia menghinakan, dia ada yang muliakan. Nah, maka si Raja Malik dia niup apa tuh periwitan. Kita apa? Benar ya, periwitan. Fluid ya. Fluid, nah, dia menentukan seadil-adilnya. Dia seperti seorang hakim ya yang menentukan seadil-adilnya. Ya seperti seorang hakim menentukan seadil-adilnya. Jadi perintah itu kayak seorang hakim, nih kamu yang benar, kamu yang salah gitu ya. Nah dia seperti hakim menentukan seadil-adilnya. Adil-adilnya itu dari timbangannya. Jadi periwitan itu kayak hakim menentukan wasit ya, tapi kita bayanginnya apa hakim, dan timbangan itu seadil-adilnya. Maka nomor 2 adalah hakim itu menjadi hakam. Ya, nanti Bunda nggak usah bingung karena ada al-hakim, ada al-hakam. Nomor 46 itu al-hakim, nomor 28-nya al-hakam. Ya, maka al-hakam maha tekan. Ya, jadi al-hakam dulu baru nanti nomor 46 al-hakim. Nggak usah bingung nanti kalau udah rajin murojaah biasanya baru ingat ya, baru paham. Nah, nomor 29 timbangan. Timbangan apa tadi? Al-adil, Allah maha adil. Ini nggak usah dicerita aja udah tahu, gambarnya aja udah tahu al-adil. Karena timbangan itu adil gitu ya. Nah 30, nah ceritanya panjang nih 30. Nah ada bebeknya. Jadi ceritanya si Raja Malik ini, si wasit ini lagi niup periwitan, disosor bebek bu. Disosor bebek sampai celananya robek bu. Celananya robek. Ya, celananya robek ditutup pakai solatip dari bulu bebek yang lembut. Sebenarnya kita pengen ngambil alatif, lembut. Jadi cerita ini kita bikin sedemikian rupa biar otak kita langsung nyantol yang mau kita ambil adalah alatif maha lembut. Tapi kalau saya sebut bebek langsung keluar alatif maha lembut. Karena ceritanya adalah kuncinya bebek nyosor Raja Malik, nyosor wasit sampai celananya robek, ditutup pakai solatif yang lembut kayak bulu bebek.
Ceritanya panjang kok. Awal belajar panjang, lama-lama bunda nggak perlu disebut lagi. Ya, Salatif sama bulu bebek kuncinya. Nah, jadi cerita ini dibuat buat cuma jembatan namanya ya, jembatan keledai. Kalau guru-guru pasti paham ini namanya jembatan keledai. Ya, bridging atau apa namanya anchor ya. Jadi kalau kita udah tahu bebek, pasti ujungnya adalah alatif Allah Maha Lembut. Karena di ceritanya di jembatannya adalah si bebek nyosor pasir sampai jatuh, celananya robek, ya ditutup pakai selatip ya lembut dari bulu bebek. Mau sepanjang apapun, Bunda kalau cerita orang pasti bisa. Coba Bu, cerita. Pasti bisa, karena otak kita itu pinter, mulut kita lebih pintar. Ya, jadi pasti bisa insya Allah. Oleh tukang ngarang. Sebenarnya metode ini cocok banget buat ibu-ibu, cocok banget lah. Kalau bapak-bapak kadang apa sih gitu. Suka ngarang-ngarang nambah-nambahin, suka imajinasi, ini rata-rata. Ya, jadi 20.000 kata selesai Bu. Nah dengan begini Bunda bisa langsung dapat 30. Sebenarnya 1 bulan Bun dapat 10 aja udah keren banget ya kalau menurut saya. Di yang ini aja nih Bun, ini kepake banget. Apalagi yang ruang satu ya, ruang satu itu Holik dari Musawir itu buat keturunan, ya kan yang dia belum dapat keturunan. Nah, amalannya ya Holik ya bagi yang Musawir, Allah yang menciptakan, memberi bentuk, membentuk rupa. Nah masalah rizki yang tadi Bunda tanyakan itu dari 14 sampai 19. Ya Gofar, ya Kohar, ya Wahab, ya Rozak, ya Fatah, ya Alim, itu udah the best banget. Kenapa harus pakai Gofar? Karena dosa itu menutup rizki. Dosa itu menyumbat rizki kan dosa maksiat. Ajarinya nanti tambahan lagi di nomor selanjutnya. Nah, kenapa nomor 15? Apa tadi alkohol? Apa ini ceritanya? Kau harus kuat nak. Ya, alkohol. Nah, kuat mau memaksakan. Kenapa isi itu kadang kalau itu maksain, misalkan Bunda isinya ada piutang sama orang. Lagi orang susah apa gampang? Susah, maka perlu Allah alkohol biar maksain dia berutang. Atau rezeki kita ada di mana yang susah gitu, Allah mudahin. Ya doanya sholat dulu kan gitu ya, susah Allah mudahin, yang masih di atas Allah turunin dan susah. Itu al-muhar, kemampuan Allah yang maha kuat, yang maha memaksakan, yang tadinya susah rezekinya jadi udah. Maksudnya apa? Kita bekerja sedikit, rezekinya banyak gitu. Itu al-muhar. Nah, yang selanjutnya nomor 16 yang keren banget. Al-wahhab, apa artinya? Karunia-nya nggak ada batasnya. Makanya kalau yang ngerasa punya utang gede, yakinin Allah karunia-nya tanpa batas. Kalkulatornya Allah beda. 1 miliar bagi kita besar, bagi Allah kecil banget. Ya, mau bagi Allah 1 miliar, 1 triliun, mudah bagi Allah. Maka bukan kita ngecilin masalah, tapi kita gedein Allahnya yang Al-Wahhab. Ya, kalau punya utang banyak, ya maka tambahin Al-Wahhab itu paling utama. Ar-Razzaq, Allah maha memberi rezeki. Al-Fatah, Allah yang ngebukain, karena banyak sembatan-sembatan. Al-Alim, Allah nunjukin caranya. Itu ya, jadi nomor 14 sampai 19 itu penting banget. Apalagi buat teman anak-anak kita nih yang lagi merintis nyari rezeki, nah itu kasih amalan itu nomor 14 sampai 19. Ya. Kalau kita nih yang banyak masalah ya keluarga, nah boleh tuh dari 20 sampai 26 2 sampai 30 malah. Jadi 20 sampai 30 tuh kita banyak pakai Bu. Allah yang menyempitkan, Allah yang melapangkan. Kita butuh banget. Allah yang merendahkan, Allah yang meninggikan. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Allah yang dengar, Allah yang melihat. Ini pentingnya apa? Kalau kita nih yang udah usia lanjut, kenapa perlu banget Allah asami Allah abasi? Cukup Allah aja Bu yang dengerin kita. Cukup Allah aja yang ngeliatin kita. Cukup Allah aja yang menyaksikan kita dan Allah syahid ya. Maka curhat kita kita sering apa namanya kecewa karena kita salah tempat curhat. Tapi kalau curhat sama Allah, Allah as-sami, Allah al-basir. Capek-capek Bunda, biar Allah yang melihat. Kadang kita capek pengen dilihat suami biar dipuji. Ya ternyata nggak dipuji, akhirnya kita kesel. Nggak nawin banget sih, ya. Nggak nilai saya banget sih. Si kan udah capek segala macam. Nah kalau kita panas-panasnya,
ya Allah cukup engkau yang melihat saya, cukup engkau yang menyaksikan saya, dan engkau yang maha sempurna itu. Jadi capek-capeknya guna biar Allah yang bayar. Nah, itu dia. Dan tapi rahasianya gue, walaupun kelihatannya kan nanti jadi suami saya nggak merhatiin saya dong, nggak, kebalikan pun. Balikannya teorinya sosial kebalik. Kalau kita ngerasa butuh bergantung sama suami, biasanya suaminya malah nggak merhatiin kita. Lihatin dong nih, saya kan rajin nggak di kita perlihatkan ke suami, biasanya malah suami nggak lihatin kita. Malah dia melihat yang lain. Tapi kalau kita dahuluin Allah, ya Allah, ya Sami, ya Basir, ya Syahid, ya Hasib, engkau yang maha mendengar, maha melihat, engkau yang maha menyaksikan aku, capek-capekku engkau lihat, ya, bahwa ribet-ribetku di dapur engkau yang lihat, dan sempurna banget di tangan engkau. Tapi biasanya kalau kita dahuluin Allah, nah suami kita jadi lihat. Yang lihatin siapa? Allah yang bikin suami kita berubah. Paham ya? Maksud saya, teman-teman, kalau guru-guru semua apa, bunda-bunda semua, kadang dunia ini kembali kita bergantung sama manusia, tapi malah Allah cemburu, malah Allah ngasih ujian orang itu makin jauh sama. Tapi kalau kita makin deketin Allahnya, maka orang lain akan deket juga. Makanya rumusnya kondisi versus respon. Respon yang terbaik pasti ke Allah. Terus Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit asal. Mungkin itu dulu ya. Juga kalau ada yang mau ditanya, salah ya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.